Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurudwi Pratiwi, NIM 175100022. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, GIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aritmatika Sosial pada Siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun bahasannya meliputi yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang masalah ialah pada saat ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan semua aktivitas lumpuh karena penyebaran virus yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan yang lebih. Salah satu sektor yang terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19 adalah sektor pendidikan. Banyak sekolah yang ditutup karena sekolah dapat mengumpulkan orang banyak yang dikhawatirkan jika ada salah satu orang yang terkena, maka orang yang ada di sekitar sekolah pun akan terkena juga. Beberapa himbauan dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19 dan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan untuk pembelajaran pada saat pandemi yang semula tatap muka kini berubah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pengertian pembelajaran daring itu sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas fleksibel, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaktif pembelajaran. Untuk platform yang digunakan pada saat pembelajaran daring ialah WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, ataupun media penunjang lainnya. Dengan adanya pandemi ini, semua pembelajaran dilakukan secara daring. Salah satunya ialah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika sering disebutkan siswa yaitu pembelajaran yang paling sulit. Maka tugas guru ialah merubah mindset siswa tersebut. Sebenarnya, pembelajaran matematika itu pembelajaran yang dasar yang harus dikuasai siswa, di mana pelajaran matematika tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam perniagaan, menentukan waktu, ataupun lainnya. Selain itu, matematika juga ilmu yang mendukung dan berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dengan demikian, matematika sangat penting untuk dipelajari karena dengan belajar matematika akan menumbuhkan dan melatih siswa agar mampu berpikir kreatif, logis, dan kritis. Adapun materi matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah materi aritmatika sosial. Materi aritmatika sosial di dalamnya membahas tentang perhitungan keuangan dalam perdagangan, seperti menentukan harga jual dan beli, menentukan rugi ataupun untung, menghitung diskon, bunga tabungan, dan bruto, neto, dan tara. Akan tetapi pada kenyataannya materi aritmatika sosial ini masih dianggap sulit, sehingga masih banyak siswa yang sering melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan masalah aritmatika sosial. Senada dengan pendapat Weil 2010 yang mengatakan bahwa kesalahan terjadi saat menyelesaikan materi aritmatika sosial itu ialah ketika siswa mampu menemukan konsep dan operasi yang harus dilakukan, akan tetapi tidak dapat menuliskan proseduralnya dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di kelas seharusnya ditekankan pada konsep yang dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan matematika yang mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual sendiri adalah sebuah konsep pendekatan yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan kegiatan mereka. Dengan situasi saat ini, pembelajaran daring terhadap siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan konseptual sangat bagus untuk dilakukan. Karena dilihat dari kelebihan pendekatan kontekstual itu sendiri, yang mana pendekatan kontekstual pada pembelajaran matematika, terutama materi aritmatika sosial, akan menjadikan siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, yang mana pendekatan tersebut berkaitan dengan dunia nyata dan berdasarkan pengalaman siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi aritmatika sosial pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, respon guru dan siswa SMP kelas 7 terhadap pembelajaran daring matematika, tentunya materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan konseptual. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 7 pada saat menyelesaikan tugas-tugas pada materi aritmatika sosial. Dan yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran daring pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, prosedur penelitian ini meliputi yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Kemudian, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 di salah satu SMP di Kabupaten Bandung Barat. Pengolahan data ialah menggunakan Microsoft Excel 2013. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes tulis, angket respons siswa, lembar observasi siswa dan guru. Kemudian, uji coba instrumen dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi dan skenario pembelajaran. Implementasi dan skenario pembelajaran ini sudah berlangsung dengan baik karena sudah sesuai dengan tahap pendekatan kontekstual, yang mana kontekstual itu terdapat langkah-langkah. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, menemukan, yang ketiga, bertanya, yang keempat, masyarakat belajar, yang kelima, pemodelan, yang keenam, refleksi, dan yang terakhir adalah penilaian sebenarnya. Adapun dokumen implementasi dan skenario pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap konstruktivisme, yang kedua, masyarakat belajar dan menemukan, yang ketiga, refleksi, bertanya, dan modeling, yaitu siswa melakukan presentasi dari hasil yang telah ditemukan, dan yang terakhir, penilaian yang sebenarnya. Hasil dan pembahasan. Respon guru. Hasil observasi guru yang dinilai oleh observer atau guru di sekolah. Penelitian ini memperoleh hasil rata-rata observasi guru adalah 83%, yang mana dengan persentase tersebut proses pembelajaran dianggap berhasil karena sudah melebihi 50%. Selanjutnya, respon siswa terhadap pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran ini disediakan 6 indikator, yang mana dengan rata-rata 77%, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran matematika, terutama materi aritmatika sosial, sudah cukup baik. Selanjutnya, hasil tes kemampuan siswa untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. Siswa pada tes ini diberikan 6 soal uraian, yang mana persentasi ke-6 soal itu adalah sebagai berikut. Untuk soal pertama 90%, yang kedua 89%, yang ketiga 73%, yang keempat 82%, yang kelima 74%, dan yang terakhir adalah 80%. KKM-nya adalah 75%. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam pembelajaran materi aritmatika sosial ini terletak pada soal ketiga dan soal kelima. Untuk kesimpulan, kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring, terutama pada materi aritmatika sosial, adalah dalam proses pembelajaran, yang mana masih banyak siswa yang kurang berpartisipasi, terutama pada pertemuan pertama dan kedua. Selanjutnya, siswa juga kurang berpartisipasi pada saat presentasi kelompok. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Implementasi pembelajaran daring terlaksana sesuai dengan skenario pembelajaran daring materi aritmatika sosial pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan konseptual. Respon guru dan siswa sangat baik terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual, dan respon siswa terhadap materi aritmatika baik untuk dipelajari. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial terletak pada indikator menentukan harga penjualan dengan syarat persentase tertentu, dan juga pada indikator menentukan hubungan bruto neto dan tara secara Secara keseluruhan, kesulitan siswa adalah dalam memahami konsep permasalahan, pembacaan kalimat matematika, prosedural dalam penyelesaian, dan melakukan perhitungan dengan baik.
Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring materi aritmatika sosial adalah kurang berpartisipasinya siswa akan proses pembelajaran. Hal ini terjadi pada pertemuan pertama dan kedua. Namun, pada pertemuan selanjutnya hingga pertemuan akhir, siswa mampu berpartisipasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.